Assalamualaikum, berjumpa lagi di Cedol 25 bersama Dulpain. Oke, kali ini kita akan buat tutorial pengecatan tangki motor ya. Prosesnya seperti apa, step by stepnya. Ini dari yang punya sudah seperti ini ya, datangnya sudah seperti ini, sudah didempul dan dempulnya tidak rata. Ini sepertinya habis ganti lantai ya, jadi bagian lantai ini keropos, diganti semuanya ya. Oke, langsung saja lanjut untuk ke proses pertamanya. Oke, di proses pertama kita klotok atau kita kelupas strippingnya ya, dengan cara seperti ini, dibakar dan pastikan tangkinya itu kosong dari bensin ya, atau tidak ada isinya. Nah, proses kedua yaitu kita amplas atau kita bersihkan bagian tangki. Ini tidak harus amplas secara merata, yang penting diamplas bersih supaya nanti untuk proses pendempulannya itu merekat ya. Sebelum pendempulan jangan lupa untuk diperiksa dulu apakah ada bagian yang nongol atau bagian yang melembung. Ini kita pukul-pukul dulu supaya merata atau lebih legok ya, supaya nanti mudah untuk proses pendempulannya. Oke, ini lanjut untuk pendempulan. Pastinya kita menggunakan alat ya. Ini alatnya kita menggunakan kapek atau scrap ya. Beda daerah, beda orang ya, sebutannya kadang berbeda. Untuk dempul saya menggunakan Alpha Gloss. Oke, lanjut untuk proses pendempulan. Untuk cara-cara proses pendempulan silahkan lihat di klik di atas. Untuk caranya udah banyak sekali tutorial cara pendempulan tangki yang sudah saya buat. Oke, setelah itu kita amplas ya. Untuk pengamplasan benar-benar harus rata dan menggunakan alas berupa sandal ya, supaya nanti pengamplasannya rata. Oke, setelah pengamplasan selesai kita lanjut untuk proses epoksi. Pastikan untuk pengamplasan benar-benar rata dan tidak ada lem yang tertinggal. Untuk epoksi ini saya menggunakan epoksi dari Alpha Gloss ya, PU2K yang primer filler itu ya. Ini kan yang cepat kering dan recommended untuk pekerjaan yang harus cepat selesai jadi. Oke, setelah epoksinya kering kita amplas halus, lalu kita pelamir atau kita plepetin. Jadi beda orang, beda daerah juga beda sebutannya ya. Jadi menutup bagian dempul yang kurang rata, yang bagian kecil-kecil atau lubang-lubang kecil itu ya. Oke, setelah kita plepeti atau kita pelamir, ini bukan pelamir tembok ya. Setelah itu, oh ya, ini kan untuk tangkinya itu kan tangki bekas las-lasan ya. Bagian bawah itu, bagian lantainya sudah diganti, sudah dilas. Nah, untuk lebih awetnya kita masukkan saja epoksi primer ya, yang primer bukan yang filler, supaya bagian bawah itu terkena epoksi, jadi nanti lebih awet ya. Dan pastikan di dalamnya itu benar-benar kering sebelum kita masukkan epoksi, lalu kita goyang-goyangkan supaya merata. Ini fungsinya untuk lebih awet aja ya, agar tidak mudah cepat bocor. Sebelum masuk proses pengecatan kalian harus memakai masker. Sayangi paru-paru Anda karena itu sangat berharga. Oke, setelah pakai masker persiapannya sudah selesai, lanjut untuk proses pengecatan. Untuk pengecatan kita lapisin dulu untuk cat pertama ya, atau cat dasar. Karena ini warnanya hitam, jadi ya cat dasarnya warnanya hitam. Untuk warna yang lain disesuaikan ya. Untuk cat dasarnya, untuk cat dasar pastikan benar-benar halus ya, supaya nanti untuk proses pengecatan intinya bisa juga halus. Kalau tidak halus bisa kalian amplas terlebih dahulu supaya halus untuk cat dasarnya. Oke, setelah cat dasar tadi kita amplas halus dan pastikan halus, kita masuk untuk proses pengecatan intinya ya.
Nah, setelah pengecatan inti tadi selesai, kita lanjut untuk proses pengekliran. Untuk proses pengekliran ini tergantung budget juga ya, tergantung biaya yang kita anggarkan. Untuk biaya yang lebih mahal kita bisa menggunakan bahan yang bagus atau yang lebih mahal. Kalau untuk budgetnya murah ya cukup untuk bahannya pakai NC semuanya ya. Ya semua tergantung budget. Oke, dan keesokan harinya mentari sudah muncul dan ini sudah kering. Oke, ini sudah kering ya. Ini hasilnya seperti ini setelah kering. Ini menggunakan bahan NC ya. Clearnya pun pakai clear NC. Jadi mengkilapnya kurang. Jadi ini kita poles atau kita kompon. Untuk sebelum kita kompon, kita gosok pakai amplas halus, pakai amplas 1000 atau 2000 juga bisa untuk menghilangkan debu kotoran yang menempel pada media. Selanjutnya kita poles. Untuk poles kalian bisa menggunakan cara manual ataupun pakai mesin. Untuk kompon ini saya menggunakan ini yang biasa saya sering pakai, Ivory mereknya, Rubik kompon ya. Ini mereknya seperti ini ya. Oh ya, jangan lupa subscribe untuk yang belum subscribe ya. Dan terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Dengan kalian subscribe, kalian sudah membantu membangun channel ini agar menjadi lebih baik lagi dan lebih bermanfaat lagi. Oke, ini sudah ya. Ini hasilnya seperti ini. Untuk hasil ya tergantung biaya juga ya. Untuk biaya ya kalau mahal bahannya juga bagus yang dipakai ya hasilnya akan lebih bagus lagi. Like video ini jika bermanfaat, komen jika ada pertanyaan atau hal yang belum dimengerti dalam video ini, dan share supaya teman-teman kalian tahu apa yang kalian tonton. Subscribe yang belum subscribe. See you, sampai jumpa di video-video berikutnya dan assalamualaikum. Stay at home.